Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama STIMIK Ekomtek Jember. Sekarang kita akan membahas materi tentang X-Banner. Kita menggunakan software CorelDRAW versi 12. Klik File, New. Ubah unitnya menjadi cm. Ubah ukuran kanvasnya menjadi 60 x 160 cm. Nah, kanvasnya akan menjadi seperti ini. Kita import contoh gambar yang akan kita buat dengan cara File, Import. Lalu, pilih gambar yang akan kamu import. Klik, lalu OK. Jangan lupa juga untuk mengimport gambar nasi dan lauknya. Buatlah cetakannya terlebih dahulu menggunakan Rectangle Tool dan ganti ukurannya menjadi 60 x 160 cm. Setelah itu, klik kanan, Insert New Object. Hilangkan garis tepinya menggunakan Outline Color, lalu klik kanan, Lock Object. Setelah itu, kita akan membuat pola berwarna hijau menggunakan Bezier Tool. Goreskan dari ujung ke ujung hingga membentuk trapesium siku-siku. Untuk lebih detail, kita dapat zoom dan merapikannya menggunakan Snap Tool. Ketika sudah, kita tekan Pick Tool, lalu pilih Snap Tool, klik kanan, To Curve. Tariklah ke dalam untuk membentuk cekungan. Kita akan memberi warna gradien menggunakan Fontaine Fill Dialog. Kita ubah tipenya dari linear menjadi radial agar membentuk efek cahaya seperti timbul dari dalam. Nah, oke. Sekarang kita pilih warnanya. Untuk From, kita pilih warna hijau, dan To, kita pilih warna kuning. Jika dirasa masih kurang pas, kita dapat mengeditnya kembali menggunakan Fontaine Fill Dialog. Selanjutnya, kita akan membuat daun menggunakan Shape Tool. Nah, kita goreskan seperti ini. Lalu pilih Shape Tool, klik kanan, To Curve. Lengkungkan hingga membentuk separuh daun.
Lakukan hal yang sama pada sisi satunya. Dengan pilih Shape Tool, klik kanan to curve. Kita otak-atik dan edit hingga menjadi rapi menggunakan Shape Tool. Ubah garis tepinya menjadi putih menggunakan outline color. Dan ubah width-nya menjadi 2 pit. Kita dapat mengubah ketebalannya menggunakan outline color. Berilah warna kuning. Dan untuk mengcopy, kita Ctrl+C, Ctrl+V tanpa membuatnya lagi dari awal. Karena daun kuning berada di belakang daun hijau, pilih Arrange, Order to Front. Setelah itu, rapikan. Pilih Arrow Shapes untuk membuat panah. Klik kotak kecil bergambar panah di atas untuk memilih panah yang mana yang akan kita gunakan. Setelah itu, beri warna. Kita ketik teksnya menggunakan Text Tool. Ubah ukurannya menjadi 72. Berikan warna putih. Gunakan font Freestyle Script. Buatlah tulisan beras asli dan liwet instan menggunakan font yang sama, yakni Freestyle Script. Dan ubah font 1001 menjadi Teuchent Matte Condense. Kemudian, rapikan. Selanjutnya, buatlah goresan berwarna kuning menggunakan Bezier Tool. Nah, setelah itu, lengkungkan dengan Shape Tool. Klik kanan to curve. Berilah warna. Dan jangan lupa untuk menghilangkan garis tepinya menggunakan outline color. Nah, tinggal kita masukkan aja
gambar nasi dan lauknya. Kita rapikan hingga presisi dengan kanvas. Sekarang kita akan membuat pola hijau di bagian bawah menggunakan Bezier tool. Goreskan hingga membentuk pola yang diinginkan. Agar kita bisa menggabungkan warna lebih dari satu atau menggradasi warna, kita menggunakan Fontaine Fill Dialog. Sangat mudah, kita tinggal memberikan teksnya menggunakan text tool. Kita ketik pertama. Jangan lupa fontnya menggunakan Berlin Sans. Jika tidak ada, kita dapat memilih font yang kira-kira sama persis seperti contoh di atas. Berilah garis tepi berwarna putih menggunakan outline color dan pertebal width-nya menjadi 24,0 pit. Nah, jadinya akan seperti ini. Agar tidak mengedit frontnya dari awal, kita dapat Ctrl C, Ctrl V, lalu tinggal ketik saja. Lakukan hal yang sama pada tulisan kuliner, inovatif, dan produktif. Kita tinggal mengotak-atik ukurannya saja tanpa mengubah frontnya. Selanjutnya, kita akan membuat label 100% alami. Menggunakan Star Shapes, lalu pilih label mana yang akan kita gunakan. Karena warna label itu lebih dari satu, kita menggunakan Fontaine Fill Dialog untuk menggradasi warna. Menggunakan tipe linear dan ubah pencahayaannya. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita hapus garis tepinya menggunakan outline color. Ubah line menjadi none. Tinggal kita beri tulisan menggunakan text tool. Setelah itu,
Kita buat cetakan untuk gambar lauknya. Menggunakan rectangle tool, ubah garis tepinya menjadi lebih tebal dan berwarna putih menggunakan outline color. Setelah itu, masukkan gambarnya menggunakan efek power clip, place inside container. Jangan lupa untuk menekan objek yang akan dimasukkan ya. Jika tidak pas seperti contoh di atas, kita dapat klik kanan, edit content. Lalu edit hingga benar-benar presisi. Setelah itu, klik kanan, finish. Tinggal kita masukin aja teksnya. Setelah itu, kita membuat pola berwarna emas. Kita pilih Fontaine Fill Dialog untuk menggradasi warna. Pilih warna kuning dan tipe radial. Agar pola kuning tidak menutupi lauk dan tulisan, kita arrange order to front. Nah, secara otomatis pola kuning akan berada di balik lauk dan tulisan. Tinggal kita buat teks untuk menunya. Dan juga membuat teks untuk alamat dan nomor HP. Setelah itu, kita delete contoh banner yang telah kita buat tadi. Simpan format CDR agar ketika ada perubahan kita tidak membuatnya dari awal.
Sekian materi pembelajaran desain hari ini. Jangan lupa subscribe channel kami, Stimik Ekontek Jember. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Call it pray, and my wake up early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life? Ay, wake up early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life? Ay, wake up.